Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budina di mata pelajaran Matematika Minat kelas 11. Untuk hari ini saya masih melanjutkan materi polinomial dan hari ini kita akan masuk ke teorema sisa. Seperti judulnya ya, teorema sisa. Maka biasanya akan ditanyakan adalah sisa pembagiannya. Oke, di sini ada dua tipe soal. Soal yang pertama itu seperti ini. Teorinya, jika suku banyak PX dibagi X min K, maka sisanya adalah PK. Jadi untuk materi yang pertama ini, untuk contoh yang pertama ini, jika pembaginya adalah X min K atau X min sebuah angka yang berderajat 1. Di sini langsung saya contohkan, tentukan sisa pembagian dari 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x min 7 dibagi x min 2. Oke, sesuai dengan teorinya, jika dia dibagi x min k, maka S sama dengan PK. Nah, di sini kan pembaginya x min 2 kan. Jadi gini, sama seperti kemarin waktu di Horner, x min 2 kita buat sama dengan 0. Maka x sama dengan 2. Nah, kita dapat x-nya sama dengan 2. Nah, sesuai dengan teorema ini, maka sisa pembagiannya itu adalah PK, karena sini K-nya 2, maka dia P2. 2-nya kita masukkan ke fungsi ini. 3 dikali 2 pangkat 4 min 2 kali 2 pangkat 3 plus 2 min 7 sama dengan 2 pangkat 4, 16 dikali 3, 48 min 2 pangkat 3, 8 dikali 2, 16 ditambah 2 min 7. Maka dapat hasilnya 27. Nah, selesai seperti itu. Tapi kalau misalkan dia angkanya besar, di sini kan 2 ya. 2 masih pangkat 4 masih kehitung lah ya. Terus gimana kalau dia pangkatnya besar? Bagaimana jika K-nya ini angkanya besar? Misalkan X min 8, X min 9, X min 7. Kan lumayan besar ya. Kalau dipangkatkan juga kan lumayan. Nah, kita bisa menggunakan cara Horner seperti kemarin. Jadi seperti yang saya bilang, cara Horner itu bisa sangat berguna di materi ini. Oke, kita gunakan cara Horner ya. Jadi nih saya gunakan cara Horner deh untuk tambahan. Jadi sebenarnya kalau menggunakan teorema sisa, ya seperti ini caranya. Cuma kurang efektif jika angkanya besar. Oke, kita gunakan cara Horner. 2 ya, maka di sini angkanya 2. Lihat pangkatnya 4, 3, 2-nya tidak ada, 1, 0. Ingat pangkat 2-nya, maka kita harus gunakan angka 0. 3 min 2, 0. 1 min 7. Jangan lupa ya, harus ada si 0-nya itu. Oke, sama seperti kemarin caranya. 3-nya kita turunin, 3 kali 2, 6, min 2 tambah 6, 4, 4 kali 2, 8, 0 tambah 8, 8, 8 kali 2, 16, 1 tambah 16, 17, 17 dikali 2, 34, 34, min 7 ditambah 34, 27. Nah, kan dapat dari sini sisanya. Sisanya adalah 27. Sama kan caranya, baik dengan teorema sisa maupun dengan cara Horner. Jadi, untuk soal seperti ini, kalau ditanya hanya sisanya, kalian boleh menggunakan teori dari teorema sisa atau boleh menggunakan cara Horner lagi. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke tipe soal yang kedua. Kalau tadi S-nya sama dengan PK atau PX. Nah, di nomor 2 ini sisanya S sama dengan PX plus Q. Maksudnya seperti apa? Dia biasanya bentuk soalnya seperti ini. Contoh, jika suku banyak PX memberikan sisa 3 jika dibagi dengan X plus 1 dan bersisa 1 jika dibagi dengan X min 1. Tentukan sisanya jika PX dibagi dengan X kuadrat min 1. Kalian gak perlu bingung dengan pertanyaan akhirnya. Karena di sini ditanyanya sisanya berapa kalau dibagi X kuadrat min 1. Kan dari tadi gak ada X kuadrat min 1 gitu kan ya.
Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian paham, X kuadrat min 1 ini adalah perkalian dari X plus 1 dan X min 1. Jadi dalam soal itu pasti yang ditanyakan adalah hasil kali dari keduanya ini. Pasti seperti itu. Jadi kalian cukup fokus dengan caranya saja. Oke, yang pertama dia dibagi dengan X plus 1 kan. Oke, X plus 1 sama seperti biasanya, kita sama dengan 0 dulu. X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1, gini kan. Oke, X-nya sama dengan min 1. Karena X-nya sama dengan min 1, di sini kan S-nya kita pakai PX plus Q. Kita ganti X-nya dengan min 1. Min 1 dikali P berarti min P dong. Nah, dari sini kita akan dapat P dikali min 1 ditambah Q, atau ini jadinya min P ya, min P plus Q sama dengan, nah sama dengan berapa? Kita lihat di soal tadi katanya kalau PX dibagi dengan X plus 1 memberikan sisa 3. Nah, makanya kita tulis di sini dia sisanya 3 gitu. Oke, fokus ya. Nah, sekarang yang kedua nih, jika dibagi dengan X min 1, sama kita buat seperti ini dulu. X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Di sini X-nya 1 nih. Oke, kita buat lagi. PX plus Q, P dikali 1 plus Q sama dengan P kali 1 berarti P ya. P ditambah Q sama dengan berapa? Lihat sisanya. Dan bersisa 1 jika dibagi dengan X min 1, maka di sini 1. Gitu. Nah, udah ada nih. Ada 2 persamaan jadinya atas dan bawah. Kita gunakan cara eliminasi. Jadi sini saya satukan ya, supaya lebih dekat di sini. Min P plus Q sama dengan 3. P plus Q sama dengan 1. Kita kurang. Berarti yang habis Q-nya ya. Q dikurang Q habis atau 0. Min P, berarti min 1 tambah min 1 jadi min 2. P sama dengan 3 min 1, 2. P sama dengan 2 dibagi min 2, maka dapat P sama dengan min 1. Kalau sudah dapat P bagaimana? Ya kita substitusikan ke salah satunya. Misalkan saya ambil yang ini deh, yang mudah deh. Saya ambil yang kedua ini ya. P plus Q sama dengan 1, saya masukkan P-nya min 1. Berarti kan di sini jadinya ke sini ya. Atau saya tulisin deh lagi supaya mudah. Kan tadi dapat P-nya sama dengan min 1. Nah, sekarang ke Q-nya berarti di sini P plus Q sama dengan 1. P-nya min 1 ditambah Q sama dengan 1, maka Q sama dengan 1 ditambah 1, pindah ruas ya, maka Q sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat nih, P-nya sudah dapat, Q-nya sudah dapat. Nah, lalu sisanya berapa? Kan di sini kan sisanya adalah PX plus Q kan. S sama dengan PX plus Q. Ya sudah, kita masukkan P dan Q-nya. P-nya min 1, berarti jadinya min X. Q-nya 2 plus 2. Ya sudah, sisanya adalah min X plus 2. Seperti itu. Oke. Jadi untuk yang kedua ini, untuk tipe soal yang kedua ini, kalian juga harus menguasai konsep eliminasi dan substitusi, karena memang dia menggunakan cara seperti itu. Oke, sudah cukup ya untuk materi teorema sisa ini. Jadi yang perlu kalian ingat tadi, jika yang pertama ini, kalau dia pembaginya hanya 1 seperti ini, untuk tipe soal yang biasa, kalian boleh menggunakan teorema sisa yang ini, S sama dengan PX atau S sama dengan PK. Jika kalian masukkan dapat hasilnya. Tapi kalau misalkan kalian malas ngitung dan angkanya terlalu besar, kalian boleh dengan cara Horner. Nah, untuk tipe soal yang kedua ini pasti soalnya bentuknya seperti ini. Jadi dia akan ada PX dibagi dengan ini sisanya berapa, dan kalau dibagi ini sisanya berapa. Ntar yang ditanya adalah hasil kalinya, ingat ya. Jadi kita gunakan cara eliminasi dan substitusi seperti itu. Jadi kalian pelajari lagi supaya kalian lebih lancar dalam pengerjaan soalnya. Tipe soalnya pasti berbeda kok, jadi kalian tidak perlu bingung.
Rajin berlatih, rajin latihan supaya kalian lancar dalam mengerjakan soal, baik itu teorema sisa yang biasa maupun yang ada 2 seperti ini. Oke, sudah cukup untuk materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.